Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Kali ini kita akan membahas film yang penuh emosional berjudul 22 Juli, dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Paul Greengrass, sutradara asal Inggris yang terkenal dengan karya realisnya seperti United 93 dan Captain Phillips. Film ini diadaptasi dari tragedi nyata serangan terorisme di Norwegia pada tahun 2011, peristiwa yang mengejutkan dunia. Uniknya film ini memperlihatkan cerita dari dua sudut pandang, sang pelaku teror Anders Behring Breivik dan korban selamat Viljar Hansen beserta keluarganya. Dua kisah berbeda ini kemudian bertemu dalam ruang sidang, memperlihatkan pertempuran antara kebencian dan keteguhan hati. Peringatan, tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film 22 Juli. Jika kamu belum menonton dan tidak ingin mengetahui detail alur ceritanya, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Film dibuka dengan sosok Anders Behring Breivik, seorang pria dingin penuh keyakinan ideologi ekstrem yang meyakini bahwa Eropa sedang hancur karena imigrasi dan multikulturalisme. Di sebuah pegunungan terpencil di Falstua, kawasan timur kota Oslo, Anders Behring Breivik mulai mempersiapkan rencananya. Dengan teliti ia meracik bahan peledak, merakit bom dalam jumlah besar, menyiapkan senjata api dan menulis manifesto panjang yang ia yakini akan mengubah dunia. Lokasi terpencil di tengah hutan pinus itu menjadi tempat yang aman untuk menyembunyikan aktivitasnya. Semua persiapan dilakukan secara sistematis sesuai rencana yang telah ia susun jauh sebelumnya. Setelah bom selesai dirakit, Breivik memuatnya ke dalam sebuah mobil van berwarna putih. Lalu ia membawa kendaraan itu melewati jalan sunyi menuju pusat kota Oslo, kemudian bermalam di apartemennya. Sang ibu yang berada di dalam apartemen tampak bingung atas kedatangannya, namun tidak ada percakapan berarti yang terjadi di antara keduanya. Sementara itu, di gedung Perdana Menteri di pusat kota Oslo, suasana berjalan normal. Perdana Menteri bersama jajaran staf pemerintah tengah mempersiapkan agenda kunjungan resmi ke Pulau Utoya, tempat diselenggarakannya seminar politik pemuda Partai Buruh. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah ancaman besar sedang bergerak mendekat. Di sisi lain, cerita beralih ke Viljar Hansen, seorang remaja Norwegia berusia 17 tahun. Ia sedang mempersiapkan diri mengikuti perkemahan politik Labour Party Youth di Pulau Utoya. Bersama adiknya Torje Hansen dan teman-temannya, ia penuh semangat membicarakan masa depan demokrasi dan keterlibatan anak muda dalam politik. Kedua cerita kehidupan ini tampak berlawanan. Satu diracuni kebencian, satu lagi penuh harapan. Pagi hari tanggal 22 Juli 2011, Breivik berangkat dari apartemennya. Ia menyamar dengan seragam polisi lengkap, dilengkapi dengan helm dan atribut resmi. Mengendarai van berisi bom, ia menuju kantor Perdana Menteri. Setibanya di lokasi, Breivik menghentikan kendaraannya di depan gedung utama. Dengan tenang, ia menyalakan sumbu bom di dalam van tersebut, kemudian keluar dari kendaraan. Penampilannya yang menyerupai aparat membuat tindakannya tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, ia berjalan menjauh dan melanjutkan pelarian menggunakan mobil cadangan yang telah ia siapkan sebelumnya. Hari itu menjadi titik balik. Breivik memulai dengan meledakkan sebuah bom mobil di pusat kota Oslo, tepat di depan gedung pemerintahan. Ledakan dahsyat itu menewaskan 8 orang dan melukai ratusan lainnya. Namun itu hanya awal.
Di Pulau Utoya, suasana perkemahan politik masih berlangsung penuh semangat ketika tiba-tiba Monica, seorang dosen, memanggil para peserta untuk berkumpul. Dengan wajah serius, ia menyampaikan bahwa di pusat kota Oslo baru saja terjadi sebuah ledakan bom yang mengguncang kantor pemerintahan. Monica menegaskan kepada semua peserta agar segera menghubungi orang tua atau keluarga mereka masing-masing, memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Ia menambahkan bahwa kemungkinan ada di antara keluarga peserta yang bekerja atau tinggal di sekitar lokasi ledakan, sehingga penting untuk segera memberi kabar. Di tengah kecemasan itu, Viljar Hansen segera menghubungi kedua orang tuanya. Suasana tegang sejenak menyelimuti dirinya hingga akhirnya telepon tersambung. Dengan penuh rasa syukur, Viljar mendengar bahwa kedua orang tuanya baik-baik saja dan tidak berada di area ledakan. Meski begitu, mereka menyarankan Viljar agar selalu berhati-hati dan tetap waspada mengingat situasi yang sedang tidak menentu. Momen itu menambah kesadaran para peserta bahwa tragedi yang sedang berlangsung bukanlah peristiwa kecil, melainkan ancaman nyata yang bisa menyentuh siapa saja. Dengan langkah terencana, Breivik bergerak menuju tujuan berikutnya, Pulau Utoya. Dengan menyamar sebagai polisi, ia mengendarai mobil menuju dermaga penyeberangan. Namun, di sana ia dihadang oleh petugas yang memberitahu bahwa akses ke pulau ditutup sementara karena peristiwa ledakan di kota. Dengan tenang, Breivik mengaku bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengamanan di Utoya. Penampilannya yang meyakinkan membuat petugas mempercayainya. Ia kemudian diizinkan menyeberang, bahkan dijemput langsung oleh Monica, seorang dosen sekaligus penanggung jawab bagi para mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan perkemahan politik di pulau tersebut. Sesampainya di Utoya, Breivik disambut oleh Trond Berntsen, kepala keamanan di pulau itu. Trond meminta Breivik menunjukkan identitasnya. Namun sebelum sempat melakukan pemeriksaan, Breivik secara tiba-tiba menembak Trond dan Monica dari jarak dekat. Suara tembakan itu terdengar hingga ke area perkemahan, memicu kepanikan di antara para peserta. Sebagian besar adalah remaja. Anak-anak berlarian keluar dari hutan, berusaha mencari tempat aman. Breivik justru mengejar mereka, menembak secara membabi buta tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Kekacauan semakin luas. Jeritan dan kepanikan menyelimuti pulau kecil itu. Breivik terus bergerak memasuki gedung utama Utoya dan menembaki siapapun yang ada di dalamnya. Situasi berubah menjadi tragedi mengerikan yang menelan banyak korban jiwa, sementara para pemuda yang masih hidup berusaha bersembunyi di tepi danau, di balik bebatuan, atau bahkan terjun ke air demi menyelamatkan diri. Di pulau itu, Viljar berlari bersama adiknya dan puluhan pemuda lainnya. Mereka bersembunyi di balik batu, berlari ke hutan, bahkan sebagian berenang ke danau untuk menyelamatkan diri. Namun Breivik bergerak tanpa henti menyasar siapa saja yang ditemuinya. Di tengah kekacauan di Pulau Utoya, suara tembakan menggema di antara pepohonan. Ratusan peserta kemah berlarian mencari perlindungan, sebagian bersembunyi di hutan, sebagian lain mencoba berdiam diri di balik bebatuan dekat pantai. Viljar, dalam keadaan gemetar dan penuh ketakutan, berhasil menemukan tempat persembunyian bersama adiknya dan beberapa temannya. Dalam kepanikan itu, ia memberanikan diri untuk menghubungi ibunya melalui telepon genggamnya. Dengan suara terbata-bata, ia hanya sempat berkata singkat bahwa mereka sedang dikejar dan ditembaki oleh seorang pria bersenjata yang diduga sebagai pelaku serangan bom di Oslo itu. Sambungan telepon itu membuat orang tua Viljar panik dan cemas. Tanpa menunggu lama, mereka segera melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat. Informasi mengenai adanya penembakan massal di Pulau Utoya langsung diteruskan ke unit Kepolisian Nasional.
Di Pulau Utoya, ketegangan semakin memuncak. Filjar bersama adiknya Torje dan beberapa teman berusaha bersembunyi di balik bebatuan besar di tebing yang menghadap ke danau. Mereka berharap suara tembakan semakin menjauh, namun justru sebaliknya. Dari kejauhan, langkah kaki dan bayangan bersenjata itu semakin mendekat. Anders Breivik akhirnya menemukan persembunyian mereka. Tanpa ragu, ia mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan bertubi-tubi. Suara peluru memecah udara membuat anak-anak itu berteriak panik. Sebagian besar teman Filjar tumbang seketika, sementara peluru lainnya menghantam tubuh Filjar. 5 kali tembakan menembus dirinya, membuatnya terkapar tak berdaya di tanah berbatu. Torje, adik Filjar, spontan ingin menolong. Dengan suara lemah, Filjar memohon kepada adiknya untuk pergi, menyelamatkan diri dan jangan kembali. Torje pun terpaksa meninggalkan kakaknya yang sekarat demi bisa bertahan hidup. Dalam kesunyian setelah tembakan, hanya terdengar desahan napas berat Filjar yang berjuang antara hidup dan mati, sementara suara langkah Breivik perlahan menjauh mencari korban berikutnya. Tak berselang lama, pasukan polisi dan tim khusus bersenjata dikerahkan menuju pulau. Kapal-kapal patroli bergerak cepat, sementara helikopter turut diterjunkan untuk mempercepat evakuasi dan pengendalian situasi. Pulau itu pun segera disisir dari berbagai sisi dengan harapan menghentikan teror yang sedang berlangsung dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban. Di hari itu juga, operasi polisi berhasil menangkap Breivik tanpa perlawanan. Dengan wajah dingin, ia menyerahkan diri dan langsung menyatakan bahwa aksinya adalah bagian dari perjuangan ideologi. Sementara itu, Filjar dibawa ke rumah sakit dengan kondisi nyaris tak bernyawa. Ia menjalani operasi panjang. Dokter bahkan memperingatkan keluarganya bahwa ia mungkin tidak akan bertahan hidup. Namun dengan mukjizat, ia selamat, meski kehilangan sebagian penglihatan, keseimbangan tubuh, dan menghadapi risiko peluru yang masih bersarang di dekat tengkoraknya. Ibunya, Christine Hansen, harus menguatkan diri untuk merawat Filjar sambil tetap menjaga semangat anak-anaknya yang lain. Kehidupan keluarga ini berubah total. Dari hari-hari yang penuh canda remaja, kini berubah menjadi perjuangan melawan trauma dan keterbatasan. Setelah ditangkap, Breivik menuntut haknya untuk berbicara. Ia menginginkan pengacara dan akhirnya Geir Lippestad ditunjuk sebagai pembela atau pengacara. Bagi Lippestad, ini adalah beban moral yang sangat berat. Membela seorang teroris yang membunuh puluhan anak muda membuatnya dicerca masyarakat, namun ia meyakini bahwa prinsip hukum harus dijalankan karena keadilan tidak boleh dibangun atas kebencian. Perdana Menteri Jens Stoltenberg menghadapi masa-masa paling sulit dalam kepemimpinannya. Pasca tragedi 22 Juli, ribuan rakyat Norwegia turun ke jalan, menuntut agar negara memberikan keadilan yang sepadan bagi para korban. Di ruang rapat kabinet, suasana tegang. Menteri-menteri saling berdebat mengenai langkah hukum yang akan diambil terhadap Anders Breivik. Sementara di luar gedung parlemen, orang tua korban berteriak lantang, menuntut hukuman seberat-beratnya. Bagi mereka, vonis yang hanya mengarah pada dugaan gangguan jiwa dianggap tidak adil, seolah meremehkan penderitaan mereka. Perdana Menteri Stoltenberg berusaha menenangkan suasana. Ia menegaskan bahwa Norwegia adalah negara hukum dan semua proses harus dijalankan sesuai prinsip keadilan serta demokrasi. Namun di balik ketegasannya terlihat jelas beban berat yang ia tanggung. Menjaga kepercayaan rakyat, mengayomi keluarga korban, sekaligus mempertahankan prinsip hukum yang berlaku di negaranya. Di sisi lain, Filjar menjalani pemulihan panjang. Meski dokter mengatakan ia tidak boleh stres berat, ia bertekad untuk berdiri di pengadilan, menatap langsung pria yang hampir merenggut hidupnya. Baginya itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua korban yang tidak bisa lagi bersuara.
Beberapa hari setelah tragedi, Viljar Hansen melihat berita di televisi. Di sana disebutkan bahwa Breivik mengaku mengalami gangguan jiwa dan menuntut perawatan di rumah sakit, bukan hukuman penjara. Mendengar itu, Viljar marah dalam diam. Baginya, tak ada alasan apapun yang dapat membenarkan pembantaian di Utoya. Dalam batinnya, ia bersumpah untuk tetap bertahan dan menjadi saksi hidup agar kebenaran tidak diputarbalikkan. Sepulang dari rumah sakit, Viljar Hansen kembali ke rumahnya di Svalbard. Hari-hari yang dijalaninya begitu berat, dipenuhi rasa trauma dan bayangan tragedi Utoya. Rasa frustasi sering datang, bahkan dalam tidurnya, suara tembakan dan jeritan seakan terus menghantuinya. Orang tuanya, terutama sang ibu, hanya bisa berusaha memberi dukungan meski terlihat jelas kesedihan mendalam atas kondisi Viljar. Sementara itu, di sisi lain, Geir Lippestad, pengacara yang membela Anders Breivik, juga menghadapi tekanan. Anak-anaknya mengalami boikot dari beberapa sekolah dengan alasan khawatir keluarga mereka menjadi target aksi terorisme berikutnya. Beban moral dan sosial itu menambah sulit posisi Lippestad, hingga akhirnya Viljar mendapat undangan resmi untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan Breivik. Ia hadir bersama temannya, Lara. Sebelum sidang, keduanya sempat berbincang, saling menguatkan dan membicarakan apa yang akan mereka sampaikan di hadapan hakim. Menjelang hari sidang, Viljar melatih fisiknya dengan penuh tekad. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia berusaha keras agar kuat berdiri di ruang sidang, membawa suara bagi mereka yang tidak lagi bisa bersuara. Persidangan pun dimulai. Breivik berdiri dengan sikap percaya diri. Ia menggunakan ruang sidang sebagai panggung propaganda, membacakan manifesto, dan mencoba memancing perhatian dunia. Viljar dan Lara akhirnya dipanggil memberikan kesaksian. Viljar dengan tubuh yang masih lemah, ia duduk di depan hakim. Ia menceritakan bagaimana ia ditembak, bagaimana rasa sakit dan trauma masih membayanginya setiap hari. Namun di balik itu semua, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Dengan suara tegas, Viljar mengatakan bahwa meskipun Breivik telah berusaha menghancurkan hidupnya, ia tidak akan bisa menghancurkan keyakinannya pada demokrasi, persatuan, dan masa depan. Kata-kata ini membuat ruang sidang hening, menghadirkan momen emosional yang sangat kuat. Akhirnya Breivik dijatuhi hukuman penjara maksimal sesuai hukum Norwegia, penjara seumur hidup. Film menutup dengan pesan mendalam bahwa kebencian seorang manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan keberanian sebuah bangsa. Viljar Hansen, meski hidupnya berubah selamanya, menjadi simbol keteguhan. Ia mewakili semua korban, menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam masih ada cahaya yang bisa menerangi. Itulah ringkasan film 22 Juli karya sutradara Paul Greengrass. Film ini tidak hanya mengisahkan tragedi, tetapi juga menyoroti perjuangan hukum, keberanian seorang korban, dan kekuatan sebuah bangsa dalam menghadapi kebencian. Jika Anda ingin merasakan langsung bagaimana film ini menyajikan kisah nyata dengan penuh emosi dan kedalaman, saya sarankan untuk menontonnya secara lengkap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.